Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Sistem Peradilan di Indonesia. Makna lembaga peradilan. Sistem peradilan Indonesia adalah perangkat peradilan Indonesia yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Bisa juga dikatakan sistem peradilan Indonesia ialah susunan peradilan Indonesia yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sedangkan arti peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melakukan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sistem peradilan Indonesia menganut sistem peradilan Belanda yang menganut sistem peradilan Eropa kontinental walaupun sudah ada modifikasi. Begitu juga hukum Indonesia masih mengadopsi hukum Belanda yang mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPER. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. Pancasila terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab 9, Pasal 24 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, Pasal 2 bunyinya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Pasal 3 yang berbunyi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Klasifikasi lembaga peradilan dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut: peradilan sipil dan Mahkamah Konstitusi. Peradilan sipil. Peradilan sipil dibagi menjadi dua, yaitu peradilan umum. Peradilan umum merupakan lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi rakyat yang mencari keadilan. Jika rakyat melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Berikut jenis-jenis peradilan umum. Pengadilan Negeri atau PN memiliki peran memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama, mulai perkara pidana hingga perdata. Kedudukan pengadilan negeri adalah di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan tinggi atau PT memiliki peran memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Mahkamah Agung atau MA merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.
peran utama Mahkamah Agung adalah melakukan pengawasan tertinggi atas segala tindakan pengadilan di seluruh Indonesia, serta menjamin agar hukum dijalankan semestinya. Peradilan khusus. Peradilan khusus adalah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu. Berikut jenis-jenis pengadilan khusus, yaitu pengadilan agama, memiliki peran memeriksa dan memutus perkara yang timbul antara orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang diputus berdasarkan syariat Islam. Misalkan perkara yang berhubungan dengan nikah, rujuk, dan lain-lain. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN memiliki peran memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Peradilan Hak Asasi Manusia atau HAM memiliki peran mengadili masalah HAM yang berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Peradilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor memiliki peran mengadili segala perkara yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Peradilan Militer. Peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Mahkamah Konstitusi. Peran MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau perbuatan tercela lainnya yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Peran MK yang lain adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, serta memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Badan-badan peradilan yang ada di Indonesia merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan terdiri dari kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidangkan di pengadilan militer. Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya, pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang mensidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa
jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.